Nyari laptop dengan desain kece, minimalis, premium, serta punya fitur-fitur yang helpful buat keseharian. Dan nggak lupa performa tinggi ala Intel i9. Well, laptop yang satu ini penting untuk dimasukin ke dalam list kalian. Yo guys, masa-masa dimana sebuah laptop dengan performa tinggi itu harus gede, berat, dan looknya nggak menarik, kayaknya sudah jauh di masa lampau deh. Salah satu yang hadir adalah Huawei MateBook D16. Laptop terbaru dari Huawei ini mencoba untuk memberikan sebuah laptop yang besar, tapi ringan, kencang, namun stylish, tentunya dengan build quality yang solid sekaligus premium. Let's go, kita lihat. Hal pertama yang bisa bikin kesengsem sama Huawei MateBook D16 ini jelas adalah desain. Metal body yang berwarna silver atau disebut Huawei sebagai Mystic Silver tanpa aksen apapun kecuali logo Huawei di lid membuat laptop yang satu ini terlihat classy, premium di mata maupun ketika disentuh. Walaupun besar, surprisingly MateBook D16 ini termasuk ringan di kelasnya, 1,68 kilo saja, dan tipis juga, di bawah sekitar 1,7 cm. So, bisa easily masuk ke ransel yang gue punya, which sebetulnya nggak besar-besar banget size-nya. Tapi, laptop 16 inch ini bisa muat loh. Ringan juga bukan berarti ringkih. Sebaliknya, justru kesan pertama gue pegang laptop ini berasa solid banget, khas laptop premium. Which sebetulnya seri D dari MateBook bukan seri flagshipnya Huawei padahal kan ya. Tapi, it looks and feels like one. Salah satu alasan kenapa laptop 16 inch bisa seringkas ini adalah layarnya yang punya bezel tipis di sekelilingnya. Yes, bukan cuma kiri kanan atas yang tipis, tapi bawahnya juga demikian. Banyak laptop lain yang punya bezel bawah layar tebal dan nambah dimensi, tapi enggak yang satu ini. Secara screen to body ratio-nya 90% cuy. Ngomongin layar, layarnya berteknologi IPS, 16:10 rasionya, dengan refresh rate 60Hz dan resolusi Full HD. Sure, gue berharap laptop dengan screen ASTED 16 inch resolusinya bisa lebih tinggi, tapi mungkin itu di-reserve buat flagshipnya kali ya. Dengan rasio layar yang diberikan, kelihatan juga target market utama dari laptop ini, professionals yang butuh screen ASTED buat kerja. Ditambah lagi, buat yang butuh collaborative working maupun studying, hinge-nya yang solid bisa diputar hingga 180 derajat, flat dengan permukaan. Untuk screen brightness-nya di 300 nits, lebih dari cukup untuk melakukan pekerjaan indoor maupun semi-outdoor. Kalau kondisi full outdoor terang, mungkin akan sedikit kesulitan. Namun ini dimitigasi oleh lapisan layar matte sehingga tidak banyak pantulan yang mengganggu. Intinya, kalau kalian nyari screen ASTED yang luas buat kerja, cobainlah laptop 16 inch. Pasti bakalan enak banget experience-nya. Lega buat buka multiple windows dan juga leluasa kita multitaskingnya. Buat kalian yang bekerja atau kuliah yang berkutat dengan angka dan data, ini enak banget karena luas layarnya. Semisal lagi ngerjain dokumen dan buka referensi sekaligus, tetap nyaman juga. Lalu soal akurasi warnanya seperti apa? Udah 100% sRGB. Buat media consumption cocok, buat content creation juga cocok. Berbicara tentang multitasking yang leluasa, jelas nggak mungkin dilakukan ketika jerawannya tidak mumpuni. Huawei MateBook D16 ini punya spek yang galak banget. Ia menggunakan high performance 13th Gen Intel Core i9 13900 subprocessor dengan Iris Xe graphics yang punya TDP up to 40W. RAM-nya 16GB LPDDR4 dual channel dengan SSD 1TB NVMe X4. Dan just info, bakal ada juga varian yang menggunakan i5. Berikut beberapa benchmarks yang sudah gue lakukan. Seperti yang bisa kita lihat dari hasil benchmarks ini, penggunaan Intel Core i9 merupakan langkah Huawei mengundang minat user yang membutuhkan performa CPU yang tinggi. Kemampuan komputasinya baik single core maupun multi-core jelas sangat tinggi. Gue cukup yakin, para coder di luar sana akan apresiasi performa seperti ini. Nah, gue sendiri sebagai content creator menggunakan performa kencang ini untuk kebutuhan editing. Experience ngedit pakai Premiere Pro di sini asik ya. Screen estate luas buat tools, ngedit materi 4K belasan menit lancar-lancar aja.
Sekedar info, ekspor timeline 4K dengan durasi 14 menit dengan volumetric color effect butuh waktu sekitar 30 menit. Sementara dengan handbrake, convert video 4K tadi ke 1080p butuh waktu kurang lebih 6 menit. Setelah itu, gue juga nambahin beberapa animasi grafis ke video yang gue convert tadi menggunakan After Effects. Terus gue coba play di timeline-nya. Cukup lancar sih experience-nya, nggak ada kendala sedikit pun. Di luar ngedit, gue juga pakai MateBook D16 ini untuk riset sekaligus sesekali ngedit DNG di Lightroom. Dan ketika buka banyak sekali tabs di browser, lalu sambil switch back and forth ke Lightroom, gue nggak mengalami performanya melambat. Buka PowerPoint dengan size 80MB juga cepet banget loadnya. Lalu untuk ekstrak 1GB zip file, butuh waktu sekitar 15 detik doang. Buat yang bosan kerja dan mau sesekali gaming, main Valorant dengan settingan tertinggi di resolusi Full HD di laptop ini bisa dapat 180 sampai dengan 210 fps. Masih sangat-sangat mumpuni. Lagi-lagi, kalau gaming di laptop kerja yang tidak memiliki dedicated GPU begini, gue kebanyakan main Football Manager 2024 aja. In-game match-nya bisa dapat 60 fps pada settingan high. Sangat-sangat playable. Itu soal performa, kenceng ya buat sebuah workstation. Yuk kita lihat hal-hal lainnya. Keyboardnya gue suka banget. Huawei menyebutnya soft landing design, di mana key travelnya 1,5 mm, full size dengan numpad di sebelah kanan yang memudahkan banget ketika kerjaan berkutat dengan angka, key size yang pas, dilengkapi dengan experience feedback typing yang soft dan punya depth yang pas. Ngetik di sini nagih lah pokoknya. Ngetik malam pun no problemo ya, udah 2-stage backlit keyboardnya. Kalau ada satu pertanyaan dari gue buat Huawei, kenapa trackpadnya nggak sekalian dilebarin ya? Padahal masih ada space yang cukup. Mungkin supaya nggak sering accidental taps ya. Karena memang posisi ngetik kita bakal off-centered gitu, karena ada numpad di kanan. Oh ya, di bagian atas kanan keyboard, ada power button yang menyatu dengan fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Sebagai sebuah laptop kerja yang mana bakal banyak sekali dipakai buat melakukan video call, gue menyayangkan ya bahwa webcamnya ini cuma 720p, belum 1080p. Laptop yang lain yang berada di rentang harga yang sama, khususnya laptop modern, itu udah 1080p kebanyakan webcamnya. Mungkin ini adalah salah satu hal yang harus di-courting demi mencapai price point dengan jeroan secanggih ini. Perlu dicatat, ada beberapa fitur AI yang disematkan di webcamnya, seperti untuk memasang virtual background dan juga untuk memaintain eye contact. Fitur tadi berguna banget ya, buat yang masih kerja hybrid dan sering meeting online, biar terlihat lebih profesional pas lagi present. Nggak lupa ada juga fitur follow cam-nya, yang juga berguna banget kalau kita present sambil berdiri tapi online. Satu lagi fitur AI yang gue suka adalah optimisasi speakernya. By default, speakernya udah bisa dibilang di atas rata-rata. Namun, dengan beberapa preset audio yang bisa diakses dari Huawei Control Panel di taskbar, experience audionya bisa lebih immersive, dengan bass yang masih berasa dikit-dikit. Dengerin deh. Satu fitur yang perlu di-note juga adalah Huawei Metaline Antenna. Dengan teknologi ini, intinya kita bisa nerima signal Wi-Fi kencang walaupun jauh dari router sekalipun. Lihat nih, gue berada di luar kafe, namun sinyal masih tinggi barnya, dan speednya pun nggak jauh beda dengan di dalam kafe. Begitu kencang, begitu power hungry. Baterainya gimana nih? Huawei sepertinya udah notice duluan kemungkinan pain point yang satu ini, dan makanya Huawei include baterai 70Wh yang besar di laptop ini. Dalam penggunaan nonstop ala gue yang mayoritas browsing dan menggunakan Google Docs buat kerja, including sedikit light gaming kira-kira, gue bisa dapat 8 jam usage, yang artinya mungkin banget baterai tahan seharian di jam kerja gue. Kalau nyalain battery saver, jelas bisa lebih lama lagi. Klaim Huawei, ketika play video locally, bisa tahan sampai 15 jam. Kalau habis, charger 65 wattnya bisa ngisi full sekitar 1 jam 45 menit. Terakhir soal ports dan OS.
Portnya ada satu USB-C termasuk untuk charging dan support DisplayPort, lalu ada satu USB-A 2.0 port, satu USB-A 3.2 Gen 1 port, audio jack, dan HDMI 1.4 port. Sayang sekali, padahal menurut gue harusnya bisa muat satu lagi USB-C port di laptop yang size-nya sebesar ini. Kalau cuma satu begini dan dipakai buat charging pula, jadinya masih butuh dongle kalau mau connect ke peripheral USB-C lagi kan? Lanjut, untuk OS, Huawei MateBook D16 hadir dengan Windows 11 Home pre-installed out of the box. Oke, itu adalah Huawei MateBook D16. Kalau ditanya bagus apa enggak, jawabannya bagus banget. Untuk harganya sendiri, belum diumumkan secara resmi oleh Huawei Indonesia. Nanti kalau udah diumumin secara resmi, gue bakalan update harganya beserta link pembeliannya di deskripsi. Termasuk juga harga untuk yang versi i5. Kalau dengar-dengar bocorannya sih, range harganya mulai dari 13 sampai dengan 17 jutaan rupiah. Masih terjangkau lah ya, mengingat laptopnya menggunakan Intel i9 generasi ke-13. Apalagi infonya beserta dengan paket pembelian banyak sekali bonusnya, seperti tas laptop, TWS FreeBuds 5, mouse, MiFi, dan langganan Office 365. Secara keseluruhan, gue melihat Huawei berhasil memberikan experience laptop dengan screen estate luas, namun dengan berat yang enggak membebankan. Performanya yang kencang, diimbangi dengan size baterai yang besar, membuat laptop yang satu ini cocok juga buat all day work. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2J. Tunggu touch kami yang berikutnya. Bye guys!